Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Apa kabar semuanya? Berjumpa kembali pada MK Ilmu Al-Lughah pada pertemuan ketujuh dengan materi semantik yang insya Allah akan kita bahas selama kurang lebih 50 menit dengan materi penjelasan semantik, hakikat makna, dan jenis makna. Mari bersama-sama kita membuka perkuliahan kita dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kemampuan yang diharapkan pada kajian semantik ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dengan baik konsep-konsep semantik, hakikat makna, dan juga jenis makna, dengan tujuan mampu memahami komunikasi dengan baik sesuai dengan apa yang telah dipelajari dalam kajian semantik dan makna. Sebelum memulai, apakah semantik itu? Kita telah mempelajari beberapa materi sebelumnya dalam ilmu al-lughah, yaitu materi morfologi, sintaksis, dan fonologi. Sebagai pengingat, morfologi merupakan kajian tentang perubahan bentuk kata, sedangkan sintaksis adalah kajian tentang perubahan-perubahan kata atau gramatika dalam bahasa Arab. Selanjutnya, materi yang berkaitan dengan kajian-kajian tersebut adalah kajian semantik. Apakah semantik itu? Kata semantik berasal dari bahasa Yunani, artinya kata benda, yang berarti tanda atau lambang. Kata kerja dari semantik yaitu semaino, yang berarti menandai atau melambangkan. Kemudian kata semantik disepakati bersama sebagai istilah yang digunakan dalam bidang ilmu lughah atau linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal yang ditandainya. Atau dengan kata lain, semantik adalah bidang studi linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa Arab. Disebut dengan ilmu ad-dilalah. Ilmu ad-dilalah, ma huwa ilmu ad-dilalah? Huwa ilmu alladhi yabhathu 'anil ma'na. Ilmu dilalah adalah ilmu yang membahas tentang makna dan seluk-beluknya. Mari bersama-sama kita melihat dan memperhatikan beberapa contoh berikut. Mereka belajar bahasa Mandarin. Jangan marah, anak itu memang tidak tahu bahasa. Katakanlah dengan bahasa bunga. Bahasa Sultan Takdir Ali Syahbana tidak sama dengan bahasa Marah Rusli. Kiranya antara sesama pemimpin itu tidak ada kesatuan bahasa. Dalam contoh ini kita melihat kata bahasa. Kata bahasa diletakkan dalam berbagai konteks kalimat. Tetapi kata bahasa juga bisa diartikan dengan berbagai macam makna. Yang pertama, mereka belajar bahasa Mandarin. Artinya memang belajar bahasa Mandarin. Kemudian yang kedua, jangan marah, anak itu memang tidak tahu bahasa. Bahasa diartikan pada kalimat tersebut adalah sopan santun atau tata krama, berbeda dengan contoh yang pertama. Katakanlah dengan bahasa bunga. Bahasa bunga diartikan dengan bahasa yang indah. Kemudian bahasa Sultan Takdir Ali Syahbana berbeda dengan bahasa Mara Rusli. Artinya gaya bahasa dari Sultan Takdir Ali Syahbana dan juga gaya berbicara atau bahasa dari Mara Rusli itu berbeda. Bahasa tidak diartikan sebagai bahasa secara pengertian sebenarnya. Dan terakhir, kiranya antara sesama pemimpin tidak ada kesatuan bahasa. Kesatuan bahasa berarti kesepakatan, bukan satu bahasa yang digunakan. Hakikat makna.
Mana kalimat baru dapat ditentukan apabila kalimat itu berada di dalam konteks wacananya atau konteks situasinya. Artinya, makna dari sebuah kalimat baru bisa kita tentukan jika kita sudah memahami konteks dan situasi yang ada. Dan juga kita melihat bahwa linguistik itu memiliki beberapa komponen. Ada signifier, ada signify. Signifier adalah yang mengartikan wujud runtunan bunyi. Sementara signify adalah konsep atau pengertian. Kita ambil contoh kata meja. Signifiernya adalah MEJA, huruf MEJA. Sementara itu, signifiernya meja adalah sejenis perabot kantor atau rumah tangga. Beberapa contoh lain bisa kita lihat kata kuda. Tanda linguistiknya berupa kuda, signifiernya adalah KUDA. Dan signifiernya adalah sejenis binatang berkaki empat yang dapat dikendarai. Penggambaran dari konsep tersebut adalah dengan triangulasi makna. Kita di sini ada melihat konsep, simbol, dan juga rujukan. Selanjutnya, materi yang tidak kalah penting dalam semantik adalah jenis makna. Jenis makna terbagi menjadi beberapa bagian. Dalam ini kami sampaikan yang pertama adalah makna leksikal dan gramatikal, makna referensial dan non-referensial, makna denotatif, dan makna konotatif. Apa sih yang dimaksud dengan makna leksikal? Yaitu makna sebuah kata yang belum mengalami proses gramatikal. Mana yang sesuai dengan referennya, mana yang sesuai dengan hasil observasi alat indera, atau makna yang sesungguhnya dalam kehidupan nyata. Seperti contoh, kuda memiliki makna leksikal, sejenis binatang berkaki empat yang bisa dikendarai. Sedangkan makna gramatikal, yaitu makna yang hadir sebagai akibat adanya proses gramatikal, afiksasi, reduplikasi, atau komposisi. Makna gramatikal biasa disebut makna kontekstual atau makna situasional, dan disebut juga makna struktural. Kita bisa melihat contoh, berjalan berarti melangkahkan kaki bergerak maju. Berjalan-jalan dengan tambahan berjalan-jalan berarti bersenang-senang dengan berjalan kaki. Selanjutnya, ada jenis makna referensial dan non-referensial. Makna referensial yaitu suatu kata bermakna referensial apabila memiliki referen atau acuan di luar bahasa yang diacu oleh kata tersebut. Contoh, meja, langit, botol, buruk, meskipun ini masih relatif dan ada standarnya. Sedangkan makna non-referensial yaitu suatu kata bermakna non-referensial apabila tidak memiliki referen atau acuan di luar bahasa yang diacu oleh kata tersebut. Contohnya, tidak, akan, hendak. Jadi ada dua jenis makna berbeda yaitu referensial dan non-referensial. Jenis makna lainnya yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif yaitu makna sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah leksem. Leksem ini diartikan sebagai sebuah kata. Jadi tanpa ada imbuhan nilai rasa. Sebagai contoh, pintu berarti pintu. Sedangkan makna konotatif, makna kata yang tidak sebenarnya. Kata yang sudah mengalami penambahan makna dasarnya, yakni makna yang memberi nilai rasa, baik positif ataupun negatif. Contoh, mati, wafat, buruh, karyawan. Antara mati, wafat, buruh, dan karyawan memiliki dua makna yang memiliki rasa berbeda, punya pemahaman positif dan negatif.
Selanjutnya, jika dipahami dan juga jika ada pertanyaan, silakan disampaikan dengan baik, secara baik, secara langsung maupun dapat di luar forum, dapat dipertanyakan di luar forum. Mari kita menganalisis dan mengevaluasi hasil dari pembelajaran kita tentang semantik, hakikat mana dan jenis mana, dengan melihat beberapa contoh berikut. Terdapat beberapa tajuk beri kita berkaitan dengan olahraga yang dapat kita analisis jenis maknanya, apakah ada perubahan makna, apakah yang digunakan adalah makna asli atau makna yang di luar dari makna aslinya. Seperti contoh, 2 gol Lewandowski bantu Barcelona menangkan Red Star. Hasil Liga Champions dini hari tadi, Inter bungkam Arsenal. Biasanya kata benamkan itu membenamkan sesuatu ke dalam air. Akan tetapi kata benamkan pada konteks ini, pada tajuk berita ini, bukan membenamkan dalam air, tetapi mengalahkan. Artinya satu klub Barcelona mengalahkan klub Red Star. Tajuk berita yang kedua, kita lihat Inter bungkam Arsenal. Kata Inter bungkam Arsenal, membungkam berarti menutup mulut agar tidak berbunyi. Makna sebenarnya tidak digunakan pada pengertian tajuk berita ini. Makna yang digunakan adalah makna mengalahkan Arsenal. Artinya di sini kita melihat contoh penggunaan kata yang memiliki makna berbeda dari makna asalnya. Selanjutnya, ada tajuk berita lainnya, kita melihat cerita guru di pelosok Kalimantan ajak siswa melek teknologi. Melek teknologi bisa diartikan dengan makna yang berbeda. Kata mana asli dari kata melek berarti bangun dari tidur, melihat dengan jelas. Sementara pengertian yang dimaksud pada melek teknologi adalah mampu memahami teknologi dengan baik. Contoh lainnya, kita melihat peringati Sumpah Pemuda, UMM tunjukkan cara merawat merah putih. Merawat merah putih di sini merupakan kata yang bisa kita telaah terjadi perubahan maknanya dari makna aslinya. Hal ini termasuk dari jenis makna konotatif. Merawat berarti menjaga. Apa yang dijaga? Merah putih. Berarti kebangsaan, keindonesiaan. Merah putih biasanya identik dengan bendera, tetapi di sini tidak dimaksudkan untuk bendera, tetapi kebangsaan dan keindonesiaan. Itu merupakan beberapa materi terkait dengan semantik. Mudah-mudahan kita memahami apa yang sudah disampaikan tadi, dan selanjutnya tugas dapat dilanjutkan dengan review artikel ilmiah, perubahan makna dalam istilah aplikasi Twitter bahasa Arab sebagai materi lanjutan dari kajian semantik, hakikat makna, dan jenis makna. Demikianlah materi yang disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan memberikan manfaat bagi kita semua dan juga kita semua mampu memahami makna di sekitar kita dengan baik, baik secara teks maupun konteks. Kita tutup perkuliahan kita dengan membaca Alhamdulillah. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.